dikisahkan bahwa ada beberapa pelayan raja yang menemukan anak kecil di jalan, lantas mereka memungutnya. Raja memerintahkan mereka agar anak tersebut dirawat dan disatukan dengan keluarga raja. Raja pun menamainya Ahmad Al-Yatim. Ketika anak tersebut mulai tumbuh dewasa, nampak pada dirinya tanda-tanda kepandaian dan kecerdasan. Lalu raja mendidiknya dan mengajarinya. Tak kala sang raja hendak meninggal dunia, beliau mewasiatkan anak tersebut kepada putra mahkota. Raja menggabungkan anak tersebut kepada putra mahkota, memilihnya dan mengambil janji agar dia menjadi orang yang setia dan menjadi pelayan yang jujur. Setelah itu, dia memulai pekerjaannya, sehingga dia menjadi kepala pelayan raja dan orang yang mengatur segala urusan istana. Pada suatu hari, raja memerintahkan agar dia mengambilkan sesuatu dari salah satu kamarnya. Dia pun bergegas untuk mengambilkan barang tersebut. Tiba-tiba di kamar itu, dia melihat salah seorang dayang, khusus sang raja, bersama seorang pemuda dari kalangan pelayan kerajaan itu sedang berbuat kefasikan dan berbuat zina. Dayang itu memohon kepadanya agar merahasiakan kejadian itu. Si dayang menjanjikan akan memberikan apa saja yang dia minta dan merayunya dengan menyerahkan dirinya. Tujuannya agar si dayang dapat selamat dari tindakannya, yaitu melaporkan perkara itu kepada sang raja. Lalu dia berkata kepada dayang tersebut, "Aku mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari berkhianat kepada raja dengan berbuat zina. Padahal raja telah berbuat baik kepada aku." Kemudian dia segera meninggalkan dayang tersebut dan berlalu dengan tetap menyembunyikan rahasia tersebut. Akan tetapi, dayang tersebut merasa khawatir dan mengira bahwa Ahmad Al-Yatim akan melaporkan perbuatannya kepada sang raja. Lalu dayang tersebut menunggu sang raja sampai beliau datang di istana. Kemudian setelah sang raja tiba, dia pun menghadap raja sambil menangis dan mengadu. Lalu sang raja bertanya kepadanya tentang apa yang terjadi. Si dayang menjawab bahwa Ahmad Al-Yatim telah merayu dirinya, bahkan dia memaksanya untuk berbuat zina. Ketika sang raja mendengar hal tersebut, kontan beliau marah besar dan bertekad untuk membunuh Ahmad Al-Yatim. Lalu sang raja pun mengatur siasat untuk membunuhnya secara diam-diam agar orang-orang tidak mengetahui pembunuhan tersebut. Sang raja berkata kepada anak buah seniornya, "Jika saya mengutus seseorang kepadamu dengan membawa nampan dan meminta kepadamu ini dan itu, maka penggalah kepalanya dan letakkan kepalanya pada nampan tersebut, lalu bawa potongan kepala itu kepada aku." Lalu anak buahnya pun menerima dan menyanggupi permintaan sang raja itu. Pada suatu hari, raja memanggil Ahmad Al-Yatim dan berkata kepadanya, "Temui fulan, si pelayan, dan katakan padanya, raja meminta ini dan itu." Lalu kemudian dia pun segera berangkat melaksanakan perintah raja tersebut. Akan tetapi, di tengah jalan dia bertemu beberapa pelayan. Mereka ingin menjadikan Ahmad sebagai penengah di dalam suatu perkara yang terjadi di antara mereka. Ahmad Al-Yatim meminta maaf dan berkata bahwa dia sedang mendapat tugas untuk melaksanakan perintah raja. Mereka lalu berkata, "Kami akan mengutus seorang pelayan yang akan menggantikanmu untuk melaksanakan tugasmu, sehingga engkau dapat memutuskan persoalan di antara kami." Ahmad Al-Yatim mengabulkan permintaan mereka. Lantas mereka pun mengutus salah seorang di antara mereka
Ternyata mereka mengutus seorang pemuda yang telah berbuat zina dengan si dayang itu. Singkat cerita, sampailah pemuda itu di tempat tujuan. Lalu ia menyampaikan maksud dan tujuannya kepada pimpinan pelayan. Lalu kemudian pimpinan pelayan pun langsung menariknya ke tempat yang telah dipersiapkannya. Kemudian dia langsung memenggal leher pemuda itu secara tiba-tiba. Lalu dia letakkan potongan kepala pemuda tersebut di atas nampan yang ditutupi. Kemudian dia membawa potongan kepala itu ke hadapan raja. Ketika sang raja melihat nampan tersebut, dengan segera dia membuka tutupnya. Maka sang raja pun kaget melihat potongan kepala itu, karena potongan kepala itu ternyata bukan kepala dari Ahmad Al-Yatim. Selanjutnya, raja memanggil Ahmad Al-Yatim dan menanyakan tentang apa yang telah dilakukannya. Lantas Ahmad Al-Yatim pun menceritakan kepada sang raja tentang apa yang sebenarnya telah terjadi. Kemudian raja bertanya, "Apakah kamu tahu dosa pelayan ini?" Kemudian Ahmad Al-Yatim menjawab, "Iya, dia telah melakukan perbuatan zina bersama seorang dayang, dan keduanya meminta saya dengan bersumpah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar saya merahasiakan berita ini." Ketika sang raja mendengar hal itu, maka beliau memerintahkan agar si dayang juga dibunuh. Lalu sang raja pun kembali mencintai dan memuliakan Ahmad Al-Yatim seperti sedia kala. Demikianlah akibat akhir dari seorang yang memenuhi janjinya dan akibat akhir dari seorang yang suka berkhianat. Istikbarun fil ardi wa makrus sayyi wa la yahiqul makrus sayyi illa bi ahlihi fahal yansuruna illa sunnatal awwalin falan tajida li sunnatillahi tabdilan falan tajida li sunnatillahi tahwila. Karena kesombongan mereka di muka bumi dan karena rencana mereka yang jahat. Rencana yang jahat itu tidak akan menimpa selain orang yang merencanakannya sendiri. Tiadalah yang mereka nanti-nantikan melainkan berlakunya sunnah Allah yang telah berlaku kepada orang-orang terdahulu. Maka sekali-kali kamu tidak akan mendapat penggantian bagi sunnah Allah, dan sekali-kali tidak pula akan menemui penyimpangan bagi sunnah Allah itu. Quran Surat Fatir ayat 43. Alhamdulillah, demikianlah cerita kisah ini tentang orang yang jujur dan akhir orang yang berkhianat. Jadi orang-orang yang jujur ini pasti di akhirnya akan mendapat daripada kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat yang selama-lamanya. Tetapi sebaliknya, orang yang berkhianat yang kelihatan. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.